Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Dan mari kita undang Tuhan untuk ada di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Ibadah yang menolong kita, memberkati kita. Ibadah yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita semangat, kekuatan, inspirasi untuk menjalani kehidupan kita hari ini nih. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari Minggu ini, kami dapat bersama-sama kembali berkumpul untuk belajar dari firman Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa tanpa firman-Mu, kami tidak akan dapat menjalani hidup kami dengan baik. Karena kami tahu firman-Mu itulah sumber visi hidup kami. Firman-Mu sumber kekuatan. Firman-Mu adalah motor yang menggerakkan, yang memampukan, yang menolong kami untuk kami dapat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus sertai kami, agar kami dapat sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran firman menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami terapkan, untuk kami pakai, untuk kami teladani, untuk kami gunakan di dalam seluruh hidup kami. Berbicaralah Tuhan bagi kami, dan kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan ini akan saya dasari dari satu pembacaan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membangun hidup yang bernilai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saya menunjukkan gambar ini, apa yang saudara-saudara lihat? Apa yang saudara lihat dari gambar ini? Mungkin ada yang melihat ini sebagai sebuah bentuk yang tidak jelas dari sebuah bentuk yang berwarna hitam, atau ada saudara yang melihat ini adalah sebuah tulisan. Jika saya menyebut gambar itu adalah sebuah kenyataan, maka apa yang saudara lihat seringkali itulah yang kita sebut sebagai sebuah kenyataan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali apa yang kita lihat dan apa yang kemudian begitu memikat kita menjadi sebuah perhatian, itulah yang seringkali kita sebut sebagai sebuah kenyataan. Sementara hal-hal lain yang mungkin luput dari perhatian kita, luput dari pandangan kita, luput dari pengamatan kita, seringkali tidak kita anggap, tidak kita pandang sebagai sebuah kenyataan. Misalnya saja ketika kita bicara tentang kasus COVID-19. Ketika seseorang menyoroti kasus COVID-19 dari sudut pandang korban dan
melihat begitu banyak orang yang sakit, bahkan yang meninggal, maka seringkali yang dianggap sebagai sebuah kenyataan adalah si korban yang sakit atau yang meninggal itu. Bagaimana dengan mereka yang sembuh? Bagaimana dengan mereka yang sehat? Atau bagaimana dengan progres penemuan vaksin? Mungkin hal-hal yang tidak terlihat tadi, tidak terperhatikan tadi, yang terabaikan dari pengamatan seseorang tadi, seringkali kemudian tidak dianggap sebagai sebuah kenyataan yang perlu dipertimbangkan dalam melihat hidup. Ketika dari sudut kedokteran, misalnya orang melihat atau para dokter melihat bahwa penanggulangan yang tepat terhadap situasi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 adalah penanganan yang berkaitan dengan aspek kesehatan, maka mungkin seorang ekonom akan mencoba melihat dari sisi yang lain, yang mungkin berbeda dari apa yang dilihat oleh para petugas kesehatan, para dokter, atau mereka yang memiliki latar belakang kesehatan. Setiap orang punya sudut pandangnya sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak bicara tentang persoalan COVID-19 ini. Tapi saya ingin menunjukkan dari cara pandang seseorang melihat, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Maka akan tampak bahwa cara orang melihat, cara orang memahami, cara orang menilai, cara orang menghadapi, cara orang memahami apa yang disebut realita, apa yang disebut dengan kenyataan, itu sangat ditentukan oleh nilai, oleh prinsip-prinsip, oleh pemahaman-pemahaman yang ada di dalam dirinya. Bagaimana seorang dokter dan seorang ekonom mencoba bersama-sama melihat kasus COVID-19 tadi. Masing-masing akan melihat dari perspektifnya. Masing-masing akan menunjukkan apa yang penting. Masing-masing menunjukkan apa yang perlu. Tentu saja dalam penanganan COVID-19, seluruh aspek perlu dipertimbangkan. Tetapi, saya ingin menunjukkan bahwa di balik semua keputusan-keputusan yang terlihat dari contoh dalam melihat kasus COVID-19 tadi, saudara, di situ kita melihat bahwa nilai-nilai, prinsip-prinsip, pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan sangat menentukan, sangat mempengaruhi cara seseorang dalam melihat hidup dan bagaimana kemudian dia memaknai hidup itu. Tindakan-tindakan apa yang kemudian akan ia ambil, sikap-sikap apa yang kemudian dia akan ambil, strategi-strategi apa yang kemudian ia akan terapkan, sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap situasi, kondisi, keadaan yang ia anggap sebagai sebuah kenyataan. Saudara, bagaimana kemudian kita memahami kehidupan kita hari-hari ini? Hal-hal penting apa yang sebenarnya perlu untuk kita miliki? Prinsip-prinsip nilai apa yang perlu untuk kita miliki? Agar kemudian kita dapat menjalani sebuah kualitas kehidupan kita dengan lebih baik. Saudara, berdasarkan pembacaan kita yang terambil dari surat Filipi ini, kita akan belajar sebuah prinsip yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam surat ini. Saudara, surat Filipi ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara. Sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam sebuah keadaan yang sebenarnya tidak baik. Namun kita akan lihat dan kita akan pelajari bagaimana melalui surat Filipi ini, Rasul Paulus ingin menunjukkan tentang pentingnya sebuah nilai, sebuah prinsip yang sangat menentukan seberapa baik, seberapa hebat sebuah kualitas kehidupan itu akan dijalani oleh seseorang. Surat Filipi yang tertulis dari
penjara ini. Jelas ketika kita mencoba membayangkan situasi penjara, apalagi penjara dalam konteks kehidupan zaman Rasul Paulus, adalah sebuah kondisi keadaan, sebuah situasi yang tidak begitu baik. Saudara jangan membayangkan sebuah penjara dengan model-model modern hari-hari ini. Dengan seluruh fasilitasnya, tentu akan sangat jauh berbeda. Namun saudara, sekalipun surat Filipi ini ditulis dari penjara, namun ketika kita membaca, surat Filipi ini memiliki sebuah pesan yang di luar ekspektasi kita, yang memahami bahwa surat ini adalah sebuah surat yang ditulis dari penjara. Biasanya kalau orang menulis sesuatu dari sebuah kondisi yang tidak baik, saudara bisa membayangkan kira-kira seperti apa isi tulisannya, seperti apa cerita yang ada di dalamnya. Tetapi saudara, ketika kita membaca surat Filipi ini, saudara akan menemukan sebuah surat yang penuh dengan ajakan untuk bersukacita. Itulah sebabnya surat Filipi ini terkenal dengan sebuah surat sukacita. Paulus menunjukkan bahwa sebuah kehidupan bagaikan sebuah buku yang perlu untuk ditafsir, dimaknai dengan tepat, agar seseorang dapat memaksimalkan kehidupannya, agar seseorang dapat menjalankan fungsi kehidupan kekristenannya, dan dia dapat menjalankan panggilan untuk melayani Allah dan sesama. Situasi penjara tidak menjadi sebuah situasi yang membelenggu Rasul Paulus, sehingga ia tidak dapat melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Situasi penjara bukanlah sebuah situasi yang memberangus kualitas pelayanan Rasul Paulus untuk memberkati jemaat. Kualitas penjara, keadaan penjara tidak merusak kualitas pelayanan Rasul Paulus kepada Allah. Saudara, ini sebenarnya ingin dibangun oleh Rasul Paulus. Dan dengan latar belakang ini, saudara, itulah sebabnya tadi kita membaca sebuah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat. Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin yang sudah mampu menunjukkan teladan bagaimana dia harus membangun sebuah pemahaman yang benar tentang hidup, bagaimana dia telah menolong jemaat untuk dapat memahami artinya, menafsir dan memaknai kehidupan itu. Ia kemudian mengingatkan nasihat penting yang perlu untuk diperhatikan oleh jemaat, sebagaimana yang telah kita baca di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 tadi. Rasul Paulus mengingatkan tentang pentingnya nilai. Rasul Paulus mengingatkan tentang hal-hal yang perlu untuk dipikirkan oleh jemaat. Saudara, berdasarkan pembacaan Filipi 4 ayat 8 ini, maka mari kita mencoba memperhatikan apakah poin penting, nasihat penting yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus sebagaimana suratnya kepada jemaat di Filipi, yang kemudian dapat menjadi inspirasi, dapat menolong kita juga menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kebenaran firman Allah yang Tuhan ingin sampaikan lewat surat Filipi ini bagi kita yang hidup di hari-hari ini, agar kita juga dapat memiliki kemampuan dalam memaknai seluruh proses perjalanan hidup kita yang sebenarnya penuh dengan perubahan-perubahan situasi. Namun bagaimana perubahan-perubahan situasi ini jangan sampai merusak stabilitas kehidupan iman Kristen kita. Bagaimana perubahan-perubahan situasi ini tidak merusak kemantapan langkah-langkah iman kita. Di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.
berdasarkan pembacaan dari surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini. Saudara, ketika kita membaca di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 8, maka hal pertama yang kita dapat pelajari dari Rasul Paulus adalah keinginan Rasul Paulus, keinginan Allah agar setiap orang, setiap jemaat memiliki sebuah nilai-nilai kebaikan. Tujuannya apa? Nilai-nilai kebaikan ini mampu menolong kita untuk membentuk kenyataan hidup yang baik dan bermakna. Saudara, tadi saya katakan, situasi kondisi hidup Paulus itu penjara. Dan sebagaimana kita membayangkan sebuah kehidupan penjara, tentu penuh dengan penderitaan. Makan tidak cukup, tidur mungkin kedinginan, atau mungkin situasi keadaannya sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat tidak mendukung sebuah kenyamanan. Tetapi kita melihat Rasul Paulus tidak menunjukkan. Kita melihat di dalam hidup Rasul Paulus tidak ada sebuah gejala-gejala di mana Rasul Paulus bersungut-sungut. Bahkan yang kita lihat, ekspresi yang muncul di dalam nasihat Rasul Paulus adalah sebuah kesukacitaan, sebuah kegembiraan. Dalam diri Rasul Paulus ada kemampuan untuk melihat, untuk menikmati, untuk merasakan, untuk dapat memaklumi seluruh kondisi kehidupan, bahkan dapat memaknai setiap penderitaan-penderitaan itu sebagai bagian sesuatu yang baik dalam hidupnya. Mengapa? Karena Rasul Paulus memiliki sebuah nilai penting, yang mana nilai itu kemudian turut membentuk apa yang ia sebut kenyataan. Apa yang ia sebut sebagai realita hidup itu. Nilai-nilai yang dimiliki Rasul Paulus mampu membuat Rasul Paulus melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Ketika orang lain melihat bahwa semua pengalaman penderitaan di dalam penjara adalah hal-hal yang membatasi, adalah hal-hal yang menghilangkan damai sejahtera, Paulus tidak. Paulus justru dapat melihat bahwa berbagai kelemahan, berbagai ketidakmampuan adalah sebuah situasi keadaan di mana ia dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kelemahan-kelemahan, keadaan-keadaan yang tidak baik itu menjadi sebuah tanda bahwa karya Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kemiskinan, aku tahu apa itu kekayaan. Tidak ada yang kemudian dapat merusak hidup Rasul Paulus, karena Rasul Paulus memiliki sebuah nilai-nilai penting. Itu sebabnya ketika dia berkata bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu bukanlah sebuah omong kosong. Itu sebuah nilai-nilai penting yang harus dimiliki setiap orang. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kebaikan ini yang menolong Rasul Paulus dapat memaknai hidup itu. Nilai-nilai itu bagaikan sebuah kekuatan penting untuk dapat menentukan sebuah makna kehidupan. Jika ada sebuah kumpulan kata yang terpisah-pisah, misalnya kata hidup, penderitaan adalah sumber. Hidup, penderitaan adalah sumber. Maka jika saudara diminta untuk membuat kalimat dari 4 kata ini, kira-kira apa yang muncul dalam benak dan pikiran saudara? Mungkin akan muncul sebuah kalimat yang seperti ini. Hidup adalah
sumber penderitaan. Bisa? Jadi dari kata 4 tadi bisa disusun, hidup adalah sumber penderitaan. Tapi dari 4 kata ini juga bisa disusun sebuah kalimat yang lain. Penderitaan adalah sumber hidup. Mana yang saudara pilih? Pilihan tentu sangat dipengaruhi oleh nilai. Ketika terjadi sebuah keadaan, sebuah peristiwa, Anda mau memilih, Anda ingin memaknai peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa yang membuat Anda sesat, atau sebuah peristiwa yang mendorong Anda untuk dapat belajar lebih baik, mempersiapkan lebih baik, memaknai hidup lebih baik. Sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri Anda. Orang yang memiliki nilai-nilai seni tentu akan melihat sebuah lukisan itu memiliki nilai yang tinggi, nilai seni yang tinggi. Sementara orang yang tidak memiliki nilai-nilai seni cenderung tidak dapat merasakan keindahan dari sebuah lukisan, mungkin ya. Karena sebuah nilai sangat ditentukan pada apa yang ada dalam diri seseorang. Sebuah benda, sebuah lukisan, sebuah keadaan itu dianggap bernilai atau tidak bernilai sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam diri orang itu. Bagaimana dia memandang satu aspek dari apa yang sedang ia lihat. Sehingga nilai di dalam diri seseorang adalah sesuatu yang sangat penting membentuk apa yang ia sebut dengan kenyataan. Hidup itu bagaikan sebuah buku yang mau dimaknai seperti apa. Kenyataan itu yang ada di sekitar kita, kita mau lihat dari sudut pandang yang mana. Semua sangat ditentukan oleh nilai yang ada di dalam diri kita. Nilai apa yang ada dalam diri saudara hari-hari ini? Ketika kita bertanya, lalu nilai apa yang paling baik untuk saya kembangkan dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen? Kalau itu yang saudara tanyakan, mari kita perhatikan nasihat Rasul Paulus yang menolong kita bagaimana kemudian kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup hari ini. Ada banyak sekali situasi, kondisi, keadaan dalam diri kita. Ada yang melihat kenyataan ini sebagai sesuatu yang sulit, oleh karena itu ya sudah, kita menyerah saja. Bisa? Ada yang melihat bahwa kenyataan ini adalah sesuatu yang sulit, oleh karena itu mari kita bekerja lebih keras. Juga bisa. Ini kenyataan yang sulit, karena itu tinggalkan saja iman Kristen. Bisa? Ini adalah sebuah kenyataan yang sulit, karena itu mari kita perkuat kehidupan iman Kristen. Itu juga bisa. Kalau kita sebagai seorang Kristen yang baik, dan kita ditanya, nilai-nilai apa yang perlu saya kembangkan? Itu sangat ditentukan oleh apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita ingin perbuat. Sebagai seorang Kristen, maka tindakan kita adalah bagaimana saya bisa berfungsi lebih baik untuk dapat melayani Allah dengan lebih sungguh dan melayani sesama dengan lebih sungguh. Kalau itu yang kemudian menjadi pilihan-pilihan kita, kalau itu yang kemudian menjadi tujuan diri kita, maka prinsip nilai yang ditawarkan oleh Rasul Paulus adalah sebuah prinsip nilai yang tidak bisa kita tolak. Apa itu yang perlu kita bangun dalam diri kita? Pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau yang menjadi target kehidupan kita adalah bagaimana kita dapat membangun hidup kekristenan kita untuk dapat melayani Allah dan melayani sesama dengan lebih baik. Sebab pelayanan kepada Allah dan pelayanan kepada sesama tidak bisa dibangun di atas nilai lain, kecuali seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dibangun di atas kebenaran.
semua yang benar. Dibangun di atas nilai-nilai mulia, dibangun di atas nilai-nilai keadilan, dibangun di atas nilai kesucian, di atas sesuatu yang manis, yang sedap didengar, yang bisa disebut kebajikan, yang patut untuk dipuji. Ketika semua nilai itu meresap masuk di dalam kesadaran diri kita, maka saudara, nilai-nilai itu mulai bekerja untuk membentuk, untuk memengaruhi cara pandang kita. Ketika nilai-nilai itu bekerja dalam diri kita, maka dia akan menyorot, dia akan menolong kita untuk menyorot semua hal-hal yang benar, menyorot semua hal-hal yang baik, menggarisbawahi semua hal-hal yang sedap didengar, memberikan penekanan kepada semua hal-hal yang mulia, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Dan pasti tidak akan ada tempat untuk sesuatu yang tidak baik. Tidak akan ada tempat untuk sesuatu yang jahat. Tidak ada tempat untuk sesuatu yang tidak benar. Tidak ada tempat untuk sebuah ketidakadilan. Tidak ada tempat untuk perkara-perkara kenajisan. Kenapa? Karena yang ada di dalam nilai-nilai kita adalah nilai-nilai yang baik, mulia, yang benar. Pikiran ini sudah penuh dengan hal-hal yang baik. Maka pikiran-pikiran yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik, yang memang tidak ada di dalam diri kita, tidak akan pernah mendapat tempat dalam diri kita. Kenapa? Karena seluruh sudut ruangan pikiran kita sudah dipenuhi dengan segala kebaikan. Maka pikiran tidak baik, pikiran yang tidak benar, hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan, itu tidak mendapat tempat dalam diri kita. Kita lupa dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Dan ketika itu tidak ada dalam diri kita, tidak ada dalam pikiran kita, tidak mendapat tempat dalam pikiran kita, itu tidak berbuah dalam tindakan. Itu tidak berbuah dalam pilihan-pilihan hidup kita. Itu tidak menjadi sebuah realita. Itu tidak menjadi sebuah kenyataan dalam diri kita. Karena kenyataan sangat dibentuk oleh prinsip nilai yang ada dalam diri kita. Nilai-nilai itu membuat kita menyoroti segala hal yang sebenarnya diarahkan oleh nilai-nilai itu. Siapa diri kita akan terrefleksi dalam apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita anggap. Pilihan-pilihan kita, sikap-sikap kita, pandangan-pandangan kita, action dari hidup kita, sangat menentukan apa yang sebenarnya ada di dalam nilai-nilai hidup kita yang tak terlihat ini. Rasul Paulus ingatkan, kalau engkau ingin membangun sebuah kualitas kehidupan yang mampu melayani Allah dan sama dengan lebih baik, miliki nilai-nilai kebaikan. Hari-hari ini, saudara, orang Kristen perlu memperkuat nilai-nilai kebaikan itu dalam dirinya. Jangan sampai itu tergerus. Kalau kita ingin membangun sebuah hidup yang bernilai di mata Tuhan, hidup yang bernilai di mata sesama, pakai prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini. Nilai-nilai kebaikan itu. Pikirkan semua itu. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Pikirkan semua itu. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang baik, apa yang terpuji, apa yang menjadi sesuatu yang disebut kebajikan. Pikirkan itu. Taruh itu dalam diri. Jangan beri tempat untuk nilai-nilai yang lain. Sekali engkau beri tempat untuk nilai-nilai yang tidak baik, dia akan terus mengaruhi, dia akan terus merasuki, dia akan terus mencari tempat untuk mengambil sentral, mengambil tempat utama di dalam diri kita, yang pada akhirnya mengontrol seluruh berbagai tindakan-tindakan hidup kita. Ini yang pertama, saudara. Milikilah nilai-nilai kebaikan yang menolong kita untuk membentuk. Karena nilai-nilai itu yang akan membuat kita melihat apa yang harus kita lihat. Karena segala sesuatu yang kita lihat
Segala sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kenyataan sangat ditentukan oleh prinsip nilai apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua, saudara, poin penting yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus adalah dengan sengaja, mengarahkan atau memilih cara pandang yang baik. Kalau tadi memiliki, sekarang dengan sengaja kita harus mengarahkan cara pandang kita, pilihan kita kepada hal-hal yang baik. Mengapa demikian? Kita tidak bisa kemudian melepaskan kenyataan bahwa dalam diri kita ini ada pertentangan-pertentangan. Dalam diri kita ini ada pertentangan-pertentangan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kita harus sengaja mengambil arah itu. Kita harus sengaja memilih cara pandang itu. Di antara kenyataan-kenyataan itu. Jelas memang ini tidak bisa dipisahkan dengan hal yang pertama tadi. Jika hal pertama tadi kita harus memiliki nilai-nilai itu, saudara, memenuhi, maka yang kedua kita harus memang dengan sengaja membawa diri kita, mengarahkan diri kita untuk memilih hal itu. Memilih hal itu. Menempatkan diri kita pada posisi itu. Sebab memang kadang-kadang ada situasi-situasi yang kita harus jujur mempengaruhi diri kita. Faktor-faktor kedagingan, kemanusiaan kita, emosi kita, bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita, di luar kita. Memang benar ketika kita memiliki pikiran yang benar, kita akan diarahkan sana. Tetapi kita juga memang perlu realistis melihat kenyataan bahwa di sekitar kita juga ada banyak faktor-faktor yang dapat mengurangi sehingga nilai-nilai kebaikan tadi itu tetap ada dalam diri kita. Ada masalah, ada tantangan, ada kenyataan-kenyataan yang memang harus kita akui ada di sekitar kita. Mungkin ketika kita pertama memiliki nilai-nilai seperti itu, nilai-nilai itu tidak bisa tinggal tetap ketika kita memberi ruang, memberi kesempatan kepada hal-hal yang lain masuk. Bisakah? Sangat mungkin terjadi. Inilah yang kemudian membuat Hawa pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk tetap hidup di dalam Taman Firdaus. Adam kehilangan kesempatan untuk tetap hidup di dalam kemuliaannya ketika dia memberi prinsip lain masuk dalam dirinya. Apakah ketika Rasul Paulus mengatakan hal-hal yang demikian, Rasul Paulus sama sekali kemudian ingin menunjukkan bahwa tidak ada faktor lain yang dapat merusak kehidupan manusia? Apakah tidak ada faktor lain yang berpotensi menghancurkan kehidupan? Saya kira Rasul Paulus tidak. Justru karena Rasul Paulus tahu ada potensi-potensi lain yang dapat merusak, maka Rasul Paulus ingin miliki nilai-nilai itu. Namun kita tidak hanya cukup hanya sekedar memiliki nilai-nilai itu. Tetapi kemudian kita harus dengan sengaja mengarahkan, memilih cara pandang tertentu kepada apa yang kita sebut dengan kenyataan itu tadi. Kita memilih dengan sengaja cara pandang itu. Kita memanfaatkan nilai-nilai yang kita miliki itu dengan sengaja. Dan tidak memberi ruang kepada hal-hal yang lain. Walaupun di dalam kenyataan, nilai-nilai yang tidak baik bisa saja kemudian terus seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita. Meneror. Memprovokasi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, sebenarnya hal-hal yang baik yang ingin aku lakukan, tapi kadang-kadang yang muncul hal-hal tidak baik. Ini ia sampaikan, ia ingin katakan, karena memang seperti itu situasi kehidupan kita. Makanya kita masih juga kadang-kadang membuat hal yang keliru. Kita juga bisa memperhatikan hal-hal yang salah. Kita juga bisa bertindak hal-hal yang salah. Karena
Memang dalam kehidupan di dunia ini, tantangan-tantangan hidup itu masih sangat berpotensi menghancurkan kehidupan kita kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh. Memiliki nilai-nilai itu tidak berarti kemudian membuat kita bebas kalau kita tidak dengan sengaja mengarahkan setiap pilihan kita itu pada prinsip nilai yang sudah kita miliki. Cara pandang yang baik akan menolong kita, menolong Anda untuk memenangkan pertandingan yang hidup yang penuh dengan ketidakbaikan ini. Ya. Jadi setelah memiliki, kemudian kita dengan sengaja mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memilih cara pandang yang baik. Sama tadi, seperti saudara melihat kasus, melihat kenyataan. Saudara mau melihat itu dari sisi gelapnya atau mau melihat itu dari sisi baiknya? Anda ingin meratapi terus atau Anda ingin memperbaiki ke depan? Anda ingin menyesali kenyataan itu atau Anda ingin menjadikan ini sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan untuk menata diri menjadi lebih baik? Ini dua hal yang tersedia di depan kita. Kita mau pilih yang mana? Ketika Anda memiliki nilai-nilai yang baik, dan Anda dengan sengaja mengarahkan untuk memaknai hidup itu sebagai sebuah kenyataan yang baik, memaknai kenyataan hidup itu dalam perspektif yang benar, maka cara pandang kita akan menolong kita memenangkan pertandingan hidup yang penuh dengan ketidakbaikan ini. Kita bisa saja mengalami banyak hal-hal yang menurut kita mengecewakan, menurut kita tidak baik. Dua kemungkinan dari kenyataan-kenyataan seperti ini. Kita mau menyesalinya, atau kita ingin memaknai setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk belajar, menata lebih baik. Melihat ini sebagai sebuah tantangan yang merusak atau sebuah peluang untuk meningkatkan kualitas kehidupan lebih baik. Dua pilihan itu muncul. Jika kita punya nilai-nilai yang baik, maka arahkan nilai-nilai itu kepadanya. Membutuhkan sebuah kemauan untuk mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang baik. Memang itu tidak mudah. Karena daging kita seringkali menuntut hal yang sebaliknya. Kemanusiaan kita menuntut hal yang sebaliknya. Tetapi ketika kita mau melayani Allah dan melayani sesama dengan lebih baik, maka miliki nilai-nilai itu dan dengan sengaja mengarahkan atau memilih cara pandang yang sungguh-sungguh baik sebagai cara pandang kita. Cara pandang yang baik tadi juga bukan saja menolong kita untuk memenangkan pertandingan ini, tetapi juga menggairahkan hidup kita di tengah-tengah ancaman kelesuan atas fakta hidup yang membebani. Hidup hari-hari ini penuh dengan masalah yang membuat kita bisa merasa terbeban. Apakah kita masih bergairah untuk menjalani hidup seperti ini? Anda akan tetap bergairah kalau Anda selalu mencoba melihat fakta hidup itu dari sebuah nilai-nilai benar yang diajarkan oleh firman Tuhan. Melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang baik, yang mulia, kesempatan untuk menghadirkan kebajikan, kesempatan untuk menghadirkan prestasi, kesempatan untuk dapat menghadirkan hal-hal yang lebih mulia, yang lebih baik dalam diri kita. Atau ini adalah sebuah kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, kesempatan untuk melepaskan semua nilai-nilai kebenaran, ya bisa saja. Itu yang kita pilih. Bisa saja. Hal-hal yang sebaliknya yang akan kemudian kita lakukan. Tetapi kalau tadi tujuan hidup kita adalah bagaimana aku dapat melayani Allah dan melayani sesama dengan lebih baik. Bagaimana kehidupan kekristenanku dapat aku aktualisasikan dengan cara lebih baik. Maka nilai-nilai yang penting itu menjadi sebuah nilai-nilai yang tidak bisa kita tawar, dan nilai-nilai yang penting harus menjadi dasar pilihan,
harus dengan sengaja menjadi arah kita untuk membangun sebuah kualitas kehidupan kekristenan kita. Dan yang terakhir, saudara, cara pandang yang baik akan menolong kita menubuatkan, nah, saya pakai istilah itu, dan membentuk sebuah kehidupan yang lebih baik dan lebih indah. Kalau Anda berpikir yang baik, maka saudara akan menikmati hal yang baik. What you see is what you get. Apa yang kau lihat, itu yang kau dapatkan. Apa yang kau lihat, itu yang kau akan dapatkan. Kalau engkau selalu mencoba melihat sesuatu yang baik, saya percaya apa yang muncul dalam hatimu, itu yang kau dapatkan. Karena semua yang kita dapatkan, semua yang kita raih, bermula dari iman, bermula dari visi, bermula dari pengharapan, bermula dari apa yang kita lihat. Kalau saudara selalu mencoba melihat hal yang baik, maka hal yang baik itu akan menolong kau untuk meraih hal-hal yang baik. Semua sangat bermula dari pikiran ini. Karena itu, ubahlah pikiran ini menjadi sesuatu yang baik. Ingat firman Tuhan yang saya sampaikan minggu, mulai membangun sebuah pikiran yang baik dalam dirimu. Dan hari ini kita belajar nasihat Rasul Paulus, pikirkan semua hal yang baik itu dalam dirimu. Penuhi pikiran-pikiran yang baik dalam dirimu. Dan kemudian arahkan itu. Jadikan itu sebagai dasar, sebagai pilihan. Ya. Kalau ini sudah penuh dengan nilai-nilai yang baik, saudara, maka nilai-nilai itu yang menggerakkan. Hanya persoalannya, bagaimana memenuhkan nilai-nilai yang baik itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus pikirkan semuanya itu. Karena apa? Karena ada kemungkinan pikiran yang lain yang dapat merasuki. Dan inilah faktanya dalam kehidupan kita. Namun kita tahu, ketika pikiran yang tidak baik itu masuk dalam diri kita, pikiran yang tidak baik itu merasuki diri kita, maka pilihan-pilihan kita menjadi pilihan-pilihan yang tidak baik. Saudara, apakah yang hari ini sedang memenuhi dirimu? Nilai-nilai apa yang sedang mempengaruhi dirimu? Itu sangat menentukan sejauh mana kualitas kehidupanmu ke depan, sejauh mana kualitas kehidupanmu pada masa yang akan datang. Hari ini, jika engkau mendengarkan firman Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menghiasi dan ingin menikmati, ingin membangun sebuah kehidupan yang bernilai di dalam hidupmu, taruh pikiran-pikiran yang baik. Biarkan pikiran-pikiran yang baik itu memenuhi hatimu. Biarkan pikiran-pikiran yang baik itu menguasai hatimu. Biarkan pikiran-pikiran yang baik itu memenuhi seluruh relung-relung hatimu. Biarkan dia yang menuntun. Biarkan dia yang mengarahkan. Ambil sebuah pilihan yang jelas. Tegakkan semua nilai-nilai itu di dalam sebuah tindakan dan perbuatan. Maka kita akan menjadi saksi-saksi Allah. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus dapat berfungsi dan memfungsikan kehidupan kita menjadi anak Tuhan yang dapat melayani Allah dan melayani sesama dengan lebih baik, dengan lebih sungguh-sungguh. Mari kita jalani, mari kita lewati, mari kita hidupi hari-hari ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekuatan. Karena nilai Allah tetap kita bangun, tetap kita taruh, tetap kita simpan dalam diri kita masing-masing. Saya percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan mampukan, Tuhan akan meneguhkan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa kita. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu.
Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari kita bersatu-satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman yang sudah kami dengar, yang menuntun kami untuk dapat terus membangun sebuah nilai prinsip yang baik di dalam hidup kami. Kami terus harus memberi tempat kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Karena tanpa itu, kami tidak memiliki motor kekuatan nilai yang dapat menolong kami untuk mewujudkan seluruh tindakan-tindakan baik, tindakan-tindakan kebenaran dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami, pimpinlah kami, mampukanlah kami, agar kami dapat menjadi saksi-Mu, dapat terus mewujudkan kesungguhan pelayanan kami, melayani Engkau, melayani Allah, melayani sesama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus bangun kehidupan jemaat-Mu, untuk mereka dapat sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada, dan dapat menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan menyelesaikan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntunlah kami selalu. Dan biarkanlah berkat-Mu memenuhi, menguasai hati kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai hidup saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu.